pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kloter 2 Jemaah Haji Debarkasi Palembang tiba di Bandara SMB 2 Palembang setelah mengalami keterlambatan jadwal penerbangan selama lebih dari 11 jam. PJ Bupati Banyuasin ajak warga bersihkan aliran sungai. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 24 Juni 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Kloter 2 Jemaah Haji Debarkasi Palembang tiba di Bandara SMB 2 Palembang setelah mengalami keterlambatan jadwal penerbangan selama lebih dari 11 jam. Kedatangan jemaah haji Indonesia asal Sumatera Selatan di Debarkasi Haji Palembang yang sebelumnya dijadwalkan tiba pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat tadi malam harus mengalami keterlambatan selama lebih dari 11 jam karena alasan penyesuaian jadwal dari maskapai. Pesawat Saudi Arabia Airlines yang membawa 450 jemaah haji kloter 2 baru tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang pada pukul 8.57 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Abdul Kudus mengungkapkan, meski jadwal kedatangan mengalami keterlambatan, namun pihaknya memastikan seluruh jemaah haji di Arab Saudi terlayani dengan baik. Ini kan murni gitu ya dari pihak Saudi ya, jadi mereka juga bertanggung jawab untuk akomodasi jamaah yang sudah meninggalkan hotel di Mekah, maka pihak Saudi menyiapkan hotel transit di dekat bandara di Jeddah gitu kan. Begitu juga terkait makannya, konsumsi dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi tanggung jawab Saudi karena itu kan keterlambatan delay itu karena Saudianya itu kan dari pihak Saudi Airlines. Sementara itu, kloter 1 Debarkasi Haji Palembang sebelumnya juga mengalami keterlambatan selama lebih dari 13 jam yang tiba di Palembang kemarin pagi. Untuk kloter 3 dijadwalkan akan tiba di Palembang besok pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Terkait para keluarga penjemput, Kudus mengimbau agar penjemputan tidak perlu datang sejak pagi di Asrama Haji Palembang karena para jemaah harus melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan administrasi baik di bandara maupun di Asrama Haji selama kurang lebih 2 jam. Rian Abridani melaporkan. Pada Hari Bidan Nasional tahun 2024, para bidan berharap pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan bidan sekaligus berharap dapat diangkat menjadi pegawai P3K. Memperingati Hari Bidan Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 Juni, di momen peringatan ini, Bidan Koordinator Puskesmas Pak Jo Palembang berharap kepada pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan bidan menjadi pegawai P3K. Peringatan Hari Bidan ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh bidan di Indonesia yang telah mengabdikan diri untuk membantu proses persalinan ibu dan bayi serta meningkatkan martabat dan kedudukan bidan dalam masyarakat. Bidan Koordinator Puskesmas Pak Jo Palembang, Siti Fatima mengungkapkan, pekerjaan bidan merupakan pekerjaan yang mulia karena menolong 2 nyawa manusia. Jaya, makin power, kemudian pemerintah juga harapan saya bisa memperhatikan adik-adik bidan supaya bisa diangkat semua mereka gitu. Jadi P3K sekarang kan minimal lah jadi P3K karena itu kan. Jadi harapan saya berilah kesejahteraan kami bidan-bidan ini supaya mereka bekerjanya tuh lebih semangat, lebih giat dalam menolong ibu dan bayi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia ini. Siti Fatima berharap kepada pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan para bidan sebagai pegawai negeri agar dapat bekerja jauh lebih baik dan semangat dalam membantu ibu dan bayi serta dapat menurunkan angka kematian pada bayi di Indonesia. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang akan membongkar bangunan liar yang berfungsi sebagai toilet di Pasar 16 Ilir karena dinilai menyalahi aturan. Langkah ini diambil setelah mendapat pandangan anggota DPR dalam rapat paripurna.
Rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun 2024 DPRD Kota Palembang dengan agenda tanggapan PJ Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2023 pada Sabtu 22 Juni 2024 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Zainal Abidin menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat yang dilakukan PJ Wali Kota Palembang usai mendengarkan masukan dari DPRD pada rapat sebelumnya. Salah satunya mengenai bangunan liar di Lorong Babi Pasar 16 Ilir Palembang yang ditanggapi langsung PJ Wali Kota dengan turun ke lokasi dan memanggil pemilik bangunan. Ini paripurna jawaban pemandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan oleh PJ Wali Kota Palembang. Kami salah satu apresiasi kemarin sudah disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Palembang fraksi PKB terkait bangunan liar di Pasar 16 yang sudah ditindaklanjuti langsung oleh PJ Wali Kota pada sore hari. Kemudian ada beberapa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi ini sudah ditindaklanjuti. Sementara itu PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Damenta mengatakan setelah pertemuan pertama dengan DPRD pihaknya langsung turun ke lapangan dan mengambil langkah tegas dengan melakukan pendekatan humanis kepada pemilik gedung sehingga mampu mengosongkan gedung tersebut. Lagi jadi trending topik masalah lorong babi ya kan? Ya, betul. Ya kami setelah dengar pertemuan TPI pertama perdana itu langsung turun ke lapangan, kami cek memang tidak sesuai dengan estetika aspek ruang. Karena kita kan punya RTW, punya RDTR, ya kan? Ya kita panggil yang memiliki bangunan tersebut, karena itu adalah warga kita, kami tidak mau membawanya ke aspek-aspek hukum. Jadi kita advokasi, kita melakukan pendekatan secara humanis, karena yang kami dengarnya adalah suara rakyat juga dari DPRD. Pemerintah Kota Palembang akan membongkar bangunan liar yang berfungsi sebagai toilet di Pasar 16 Ilir. Bangunan milik Yeni ini telah berdiri selama 5 tahun dan dinilai menyalahi aturan karena terletak di muka bangunan. Padahal seharusnya toilet berada di belakang sesuai penataan ruang dan estetika. Menurut Uco, setelah diadvokasi, pemilik bangunan bersedia mengemasi barang-barangnya agar tempat tersebut dapat ditata lebih baik, bersih dan nyaman sesuai dengan penataan aspek estetika. Pemerintah Kota Palembang memberikan waktu 1 minggu kepada pedagang untuk mengemas barang dagangan mereka dengan bantuan dari Camat, Lurah, dan Satpol PP. Ucok menambahkan bahwa masalah penataan ruang bukan hanya terjadi di Palembang, tetapi juga di daerah lain, dan solusi yang digunakan pun beragam. Ucok menekankan pentingnya pedagang untuk mencari lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan, bukan sebaliknya. Pemerintah Kota Palembang berencana menggandeng pedagang untuk menciptakan kota yang lebih baik, sementara itu penataan pedagang lainnya di tengah jalan Pasar 16 Ilir atau PKL juga akan dilakukan tanpa mengusir pedagang. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengaku kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pedagang dan pengelola Pasar 16 Ilir yang hingga saat ini masih belum menemukan titik temu. Tersumbatnya permasalahan tersebut akan akibat dampak dari kebijakan wali kota sebelumnya. Ratu Dewa mengungkapkan meski pernah menjabat sebagai PJ wali kota, namun dirinya tidak bisa mengeksekusi kebijakan karena kewenangan terbatas. Hal yang sama juga ditemui dalam permasalahan penyesuaian tarif Perumda Tirtamusi yang telah diputuskan melalui kebijakan wali kota sebelumnya. Dewa mengatakan untuk menganulir kebijakan wali kota sebelumnya, maka diperlukan persetujuan dan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Langkah itu pun diakui memerlukan tahapan yang panjang dan memakan waktu. Jujur saja saya sangat terbatas, kewenangan terbatas, seorang PJ terbatas. Contoh, ketika saya harus mengeksekusi masalah penanganan Pasar 16 ini, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini adalah kebijakan wali kota sebelumnya dan itu ada di salah satu diktum dari SK dari penjabat. Kalau itu mau dianulir, maka saya harus izin dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya prosesnya panjang. Termasuk kemarin ketika kita ada penyesuaian tarif PDAM. Saya tidak bisa menganulir itu karena ini kebijakan yang lama. Ketika mau dianulir harus izin ke kementerian. Jadi tugas kewenangan masih sangat-sangat terbatas. Menurut Dewa, sejumlah permasalahan yang terkait dengan kebijakan wali kota periode sebelumnya baru dapat diselesaikan oleh wali kota terpilih hasil pemilihan wali kota Palembang pada bulan November 2024 mendatang. Pendengar, warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang.
PJ Bupati Banyuasin ajak warga membersihkan aliran sungai. Ini adalah bagian dari upaya kami melanjuti kondisi yang terjadi di lapangan. Penjabat Bupati Banyuasin, Hani Sofia Rustam, terus menggiatkan program Kali Bersih atau Prokasi melalui inspeksi langsung ke lapangan dan pencanangan gerakan bersama bersih sungai. Inisiatif ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, RT, RW, perusahaan, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membudayakan hidup sehat. Dalam kunjungan tersebut, Hani didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Banyuasin, Apriansa, meninjau 3 titik lokasi Prokasi di Kelurahan Tanamas dan Tanamas Indah, Prokasi Perum Jadongan, serta Prokasi Kelurahan Sukajadi. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri guna memperingati Hari Otonomi Daerah Berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Sekaligus yang memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri pada saat Hari Otonomi Daerah, di mana temanya adalah ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Nah, terkait hal tersebut, kami di Kabupaten Banyuasin pada minggu lalu juga sudah melakukan kegiatan bersih kali dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus lomba memungut sampah. Hari ini kami kembali mengecek di wilayah yang betul-betul kondisi yang perlu dilakukan dalam rangka sekaligus memastikan kami akan menerbitkan kebijakan dalam hal ini sesuai edaran untuk gerakan bersama bersih sungai, atau bisa juga dulu istilahnya dengan Prokasi. Kita akan coba prokasikan untuk program yang dimiliki daerah lain, tapi untuk Kabupaten Banyuasin kami rencanakan gerakan bersama bersih sungai. Kenapa bersama? Seluruh komponen masyarakat nanti akan terlibat. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin, Kepala Dinas Kominfo SP Banyuasin, Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin, Kepala BPBD Banyuasin, Camat Talang Kelapa, serta Lurah Tanamas. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. DPO tersangka dugaan korupsi internet Desa Kabupaten Musi Banyuasin akhirnya ditahan Kejati Sumsel. R merupakan kasih keuangan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang masuk dalam DPO tersangka dugaan korupsi internet desa. Akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor Kejati, Sumatera Selatan. Tersangka tertangkap saat berada di jalan perbatasan Kabupaten Banyuasin. Aspinsus Kejati, Sumatera Selatan, Rayadi menerangkan, R diduga menerima uang 7 miliar rupiah dari pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi Desa Kabupaten Muba tahun 2019-2023 yang dalam perhitungan merugikan negara tak kurang dari 27 miliar rupiah. Peran daripada Pak Ridwan merupakan kasih keuangan di PMD Kabupaten Musi Banyumas, Banyuasin. Mereka bersama-sama, Ridwan bersama-sama dengan Muhammad Tarik yang sebelumnya telah melakukan penahanan, memerap, jadi menggabungkan harga terkait pembuatan dan pengelolaan jaringan dan pengelolaan jaringan komunikasi di Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya, tersangka DPO atas nama Ridwan akan dilakukan penahanan di Rutan Palembang untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menurut Umaryadi, dugaan tersangka menggelembungkan harga pembuatan dan pengelolaan jaringan internet desa. Sementara kuasa hukum tersangka Rian Gumai menjelaskan, selama ini kliennya belajar agama dari masjid ke masjid tanpa membawa alat komunikasi hingga sulit dihubungi dan membantah kliennya menerima aliran dana sebesar 7 miliar rupiah. Akan kami buka apa adanya, seperti apa, dan kami akan mempertimbangkan untuk memohon permohonan justice kolaborator untuk mengungkap pelaku kejahatan, karena tim kami ini pada peran saat itu sebagai tenaga pengajar di desa-desa untuk pengetahuan tentang aplikasi penggunaan jaringan internet sebatas itu, dan menerima honorarium yang secara resmi diberikan oleh desa-desa di tempat dia bekerja. Kini tersangka ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam kasus tersebut. Lamsi Harsilitonga melaporkan dari Palembang.
Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pemain legend Sriwijaya FC akan berlaga di ajang Big Match Reuni Legend pada 30 Juni mendatang. Para pemain legendaris Sriwijaya FC akan kembali berlaga di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang dalam sebuah laga yang bertajuk Big Match Reuni Legend Sriwijaya FC. Ketua Pelaksana Syarial Usman mengatakan, rencananya pertandingan sepak bola yang mempertemukan para pemain legendaris SCFC ini akan berlangsung pada akhir bulan Juni nanti, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2024. Menurutnya, sejumlah pemain bintang legendaris SCFC dari era tahun 2007 hingga 2012 dipastikan akan ikut berlaga. Seperti dua mantan pelatih SCFC Rahmat Darmawan dan Kasar Tadi akan kembali hadir di Stadion GSJ. Sedangkan untuk pemain yang dipastikan tampil diantaranya Kayam Bagams, Muhammad Ridwan, Firman Utina, Wijay, Charis Yulianto, Ponario Astaman, Abrizal, dan beberapa pemain lainnya. Liga 2 kita tinggalkan. Keadaan yang sangat perih, sangat sedih untuk Sriwijaya FC. Sudah barang tentu kecewaan masyarakat bola Sumatera Selatan akan kita hapus dengan event ini dan Sriwijaya FC akan bangkit, insya Allah. Ia juga mengatakan pertandingan ini digelar untuk mengobati kerinduan para penggemar kepada para pemain legendaris SCFC. Selain itu, laga ini juga diterapkan menjadi tonggak kebangkitan SCFC yang sudah lama terbenam di kompetisi kasta kedua tanah air. Dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.